Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 41, bagian 2. Sebagai hasil dari insiden ini, Edna yakin akan satu hal. Baek Yusol pasti mengalami regresi demi Aisel. Dalam novel aslinya, Aisel dan Ma Yusong saling berbagi perasaan yang menyebabkan kehancuran dunia dan akhir yang menyedihkan. Namun, bagaimana jika ada cerita tambahan yang tidak diketahui? Mungkin ceritanya akan seperti ini. Baek Yusol, seorang karakter tanpa nama, mencintai Aisel sepanjang hidupnya, tetapi tidak pernah menerima kasih sayang sebagai balasan hingga saat dunia akan berakhir. Kemudian, dia memilih untuk melakukan regresi untuk mengubah segalanya. Apakah ini terlalu mengada-ada? Setelah menonton terlalu banyak cerita romantis, pikiran aneh terus muncul di benaknya. Namun, dalam insiden ini, Baek Yusol menciptakan panggung hanya untuk Aisel, sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain. Berapa lama Baek Yusol telah menghabiskan waktu untuk mempersiapkan hari ini? Sebenarnya, Edna akan sangat terkejut jika tahu bahwa kontennya mungkin dibuat secara spontan melalui sentient spec. Tetapi, karena tidak ada cara baginya untuk mengetahui hal ini, kesalahpahaman yang aneh hanya semakin dalam. Itu adalah cinta bertepuk sebelah tangan. Regresi demi memenuhi cinta, dan untuk menciptakan dunia di mana orang yang dicintai bisa hidup bahagia selamanya. Pada akhir regresi, bahkan jika keberadaan seseorang sepenuhnya dilupakan oleh orang yang dicintai, dia tidak akan menyesal di saat-saat terakhirnya, bukan? Itu terlalu berlebihan. Entah kenapa, dia merasakan emosi asing dan sesak di dadanya. Dia tidak bisa percaya bahwa dia menyaksikan sebuah cerita dengan akhir yang menyedihkan dalam kehidupan nyata, bukan dalam drama atau novel. Baek Yusol berkata bahwa dia ingin hidup, yang mungkin berarti dia tidak ingin dilupakan. Jadi, dia membuat keputusan. Dia akan mencari cara untuk mencegah Baek Yusol menghilang dari ingatan semua orang di saat-saat terakhirnya. Aku satu-satunya yang bisa melakukannya. Hanya aku yang mengetahui rahasianya yang bisa membantunya. Aku harus menemukan caranya. Kemudian tiba-tiba sesuatu muncul di benaknya. Dia akan melakukan apa saja untuk memenuhi cintanya yang tulus, bahkan jika itu berarti menyerahkan keberadaannya sebagai harga dan memutar kembali waktu. Apa rasanya dicintai sedalam itu? Dia bertanya-tanya. Tidak, kenapa aku memikirkan hal seperti ini lagi? Dia menggelengkan kepalanya, mencoba membersihkan pikirannya. Pertarungan simulasi melawan iblis sukses. Dia tidak mengharapkannya, tetapi tidak hanya Aisel, bahkan dia pun mendapat nilai tinggi. Tentu saja, dia merusak nilainya di kelas lain begitu parah, sehingga kecil kemungkinannya dia akan mendapatkan beasiswa. Tetapi jika dia bisa meningkatkan nilainya sedikit saja, dia mungkin bisa menghindari peringatan dari akademi. Dia merasa sedikit cemas karena nilainya sangat buruk saat ini. Episode 5, Pertarungan Simulasi Iblis telah selesai. Kamu telah mendapatkan sejumlah besar XP. Kamu telah berhasil membawa cerita ke arah yang hebat, dan sebagai imbalannya, kamu akan menerima bonus tambahan dari proyek konstelasi. Bagus. Saat Baek Yusol mengubah cerita ke arah yang unik, para pria misterius itu akan puas dan memberinya hadiah. Apa yang akan aku terima kali ini? Dia sebenarnya sudah memikirkannya sebelumnya, tetapi dia masih belum memutuskan. Meskipun dia tergoda untuk meminta peningkatan kemampuan teleportasi atau memperkuat keterampilan retardasi akumulasi mana, dia merasa itu akan sedikit sia-sia. Selain itu, dia ingin mendapatkan sesuatu yang berguna untuk episode berikutnya. Upacara kontrak familiar. Mendapatkan item sihir yang dapat membantu dalam hal ini akan ideal. Memperoleh familiar adalah kesempatan yang sangat langka di dunia sihir. Akademi Stella hanya memberikan kesempatan bagi murid sihir untuk membuat kontrak dengan familiar sekali. Dan hanya sekitar 5% sampai 10% murid yang berhasil. Tidak ada jaminan bahwa dia akan berhasil membuat kontrak dengan familiar. Namun, item yang meningkatkan keakraban tidak berguna setelah digunakan sekali. Ini harus menjadi hadiah yang sempurna yang dapat meningkatkan retardasi akumulasi mananya, dan juga membantu dalam episode berikutnya. Ini harus menjadi hadiah yang bisa menyelesaikan dua masalah sekaligus. Kemudian, tiba-tiba dia terpikir tentang item hebat. Aku akan memilihnya sebagai hadiah item. Item apa yang kamu inginkan? Setelah berpikir sejenak, dia tanpa ragu mengambil salah satu item yang pernah dia miliki di masa lalu. Itu adalah kunci gerbang roh ilahi. Item ini mungkin bukan artefak kuno seperti peralatan karakter aslinya, tetapi itu adalah salah satu item paling langka yang hanya bisa didapatkan oleh pemain level tinggi.
Kunci ini bisa membuka portal ke alam roh ilahi, tetapi fungsinya hanya terbatas pada membuka dungeon tertentu. Apakah fungsinya akan diturunkan? Dia menunggu dengan antisipasi. Peninjauan sistem selesai, hadiah diberikan. Bagus, dia berseru dengan gembira. Item itu diberikan secara utuh, tanpa tanda-tanda penurunan atau perubahan. Sementara seseorang yang mencoba mengeksploitasi celah sistem mungkin akan kecewa. Item ini tetap langka didapatkan. Merenungkan pembeliannya, dia menyadari bahwa kunci gerbang roh ilahi lebih dikenal di kalangan pemain sebagai item pelatihan karakter sekunder. Itu adalah tiket ke sebuah dungeon yang hanya tersedia setelah mencapai level tertinggi, dan kegunaannya menurun seiring kemajuan pemain. Namun, itu juga merupakan dungeon yang memberikan banyak XP tanpa banyak kesulitan, sehingga mendapatkan julukan tempat perburuan hadiah bagi karakter level rendah. Baek Yusol telah mendapatkan item ini untuk pelatihan karakter sekunder, tetapi belum pernah menggunakannya sebelumnya. Sedikit yang dia tahu bahwa suatu hari, dia akan memiliki kesempatan untuk menggunakannya dalam kehidupan nyata. Namun, pertama-tama, dia harus menemukan cara untuk pergi ke sana. Bagaimana aku akan keluar? Dia merenung, tetapi segera menyadari bahwa insiden tersebut telah menyebabkan kondisi yang lebih ketat untuk meninggalkan akademi, membuatnya lebih sulit untuk pergi kapanpun dia mau. Sai. Baek Yusol menyapu rambutnya, merasa tak berdaya. Tiba-tiba, dia teringat bagaimana dia biasa pergi dalam permainan video, di mana ada batasan serupa. Apa yang kulakukan saat itu? Jawabannya sederhana dan tidak membutuhkan banyak pemikiran. Klub. Ya, dia telah bergabung dengan klub yang memungkinkannya untuk berkedip di depan akademi sihir. Dia tersenyum saat kenangan itu kembali mengalir.